Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunanda Kamelia Imtina, NIM 11519-30. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perubahan sosial. Yang pertama adalah mengenai definisi perubahan sosial. Perubahan sosial ini adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola, perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Jadi, singkatnya perubahan sosial ini adalah perubahan pada struktur sosial dari suatu masyarakat. Model interpretasi tentang perubahan sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama model tradisional, di mana perubahan sosial ini berlangsung menurut pola biologis atau organis dan bersiklus, di mana perubahan yang ada hanyalah pengulangan dari pola-pola yang sama. Pada model tradisional ini, masyarakat sebagai piramida sosial. Neraca tertinggi ada pada elit atau penguasa yang nantinya akan menentukan proses sosial berdasarkan peraturan, hak atau kewajiban masyarakat, kesejahteraan umum. Metafora yang digunakan adalah tubuh manusia, kepala yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan oleh organ tubuh lainnya. Yang kedua ada model liberal, di mana perubahan terjadi di dalam keteraturan, dalam kontrol, dan mekanis, lebih berorientasi ke masa depan dan masyarakatnya ini dipandang sebagai sesuatu yang mengalir. Pada model liberal ini, prinsip yang berlaku adalah manajerial berdasarkan rasionalitas. Manajemen bertugas pokok sebagai mengekang bagian dari gerak-gerak ekstrim seperti anarki dan otoriter. Yang kedua, menjaga keseluruhan bagian bergerak bersama ke arah kemajuan. Metafora yang biasa digunakan adalah mesin atau mekanis. Selanjutnya adalah mengenai pola perubahan sosial. Macam-macam pola perubahan sosial itu ada 3. Yang pertama ada pola linier, yang kedua ada pola siklus, dan yang ketiga ada pola gabungan. Pada pola linier ini, perubahan masyarakat yang sederhana menuju masyarakat yang maju dengan pembagian kerja yang kompleks. Hukum 3 tahap perubahan sosial menurut Auguste Comte ada tahap teologis dan militer, itu ada pada sampai tahun 1300. Yang kedua ada tahap metafisik dan yuridis pada tahun 1300 hingga 1800, dan tahap yang terakhir adalah tahap ilmu pengetahuan dan industri yang dimulai dari 1800 hingga seterusnya. Yang kedua ada pola siklus. Pola siklus ini di dalamnya adalah masyarakat berkembang seperti roda yang berputar, kadang-kadang naik ke atas, kadang-kadang turun ke bawah. Pada pola siklus ini ada fase-fase pada masyarakat ini. Selanjutnya ada pola gabungan, linear dan siklus yang dikatakan oleh Etzioni dan Halevi bahwa beberapa teori perubahan sosial menunjukkan adanya perpaduan antara pola siklus dan pola linear. Yang pertama ada pendapat dari pola siklus Karl Marx yang mengatakan bahwa perubahan sosial terjadi melalui dialectical conflicts, yang ramalannya tentang masyarakat komunis baru menumbangkan kelas borjuis di dalam masyarakat kapitalis sebagai wujud kembalinya pola hubungan sosial di dalam masyarakat komunis yang lama. Yang kedua ada pola linier dari Karl Marx yang mengatakan bahwa kelas konflik dialektikal ini berjenjang dan masyarakat yang dijajah akan mengalami proses perubahan sosial seperti penjajahnya. Yang kedua ada pola siklus dari Max Weber yang mengatakan bahwa perubahan tipe-tipe wewenang atau authority dalam masyarakat. Sedangkan untuk pola linear dari sudut pandang Max Weber itu perubahan budaya yang meningkat ke arah lebih ke rasional, seperti yang tadinya mereka percaya sihir, jadi mereka tidak percaya mitos-mitos itu lagi. Selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor dari perubahan sosial. Ada 2, yaitu dari internal dan eksternal. Untuk dari internalnya sendiri ada 4, yaitu perubahan jumlah penduduk atau demografi, penemuan baru, pertentangan konflik sosial, dan pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor-faktor perubahan sosial dari eksternal ada lingkungan fisik sekitar, yang kedua ada pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir ada perkembangan dari ilmu komunikasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong proses perubahan, antara lain ada kontak dengan kebudayaan lain, kemajuan pendidikan, sikap menghargai hasil karya, toleransi, sistem terbuka lapisan masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada faktor-faktor yang menghambat proses perubahan, antara lain ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang sangat tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat di dalam diri masyarakat itu, dan lain-lain.
Perubahan sosial ini tidak serta-merta terjadi begitu saja, ada prosesnya. Proses ini dimulai dengan penyesuaian terhadap perubahan yang akan dilanjutkan dengan saluran perubahan sosial dan yang dilanjutkan kembali dengan disorganisasi. Nah, hasilnya ini jika nilai budayanya pudar, maka akan timbul persoalan sosial. Dari persoalan sosial ini bisa dilakukan reorganisasi atau pembentukan norma dan nilai baru pada lapisan masyarakat tersebut. Terdapat 3 bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada evolusi sosial, yang kedua ada mobilisasi sosial atau gerakan sosial, dan yang ketiga ada revolusi sosial yang didasari dengan dasar yang berbeda-beda. Pada evolusi sosial ini perkembangan yang terjadi adalah perkembangan gradual atau bertahap, yaitu karena adanya kerjasama antara manusia dengan lingkungannya. Sedangkan untuk mobilisasi sosial atau gerakan sosial ini merupakan suatu keinginan akan perubahan yang diorganisir disebabkan oleh penyesuaian diri dengan keadaan lingkungannya. Jadi pada mobilisasi sosial ini mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi. Yang ketiga ada revolusi sosial, yang mana revolusi sosial ini didorong oleh adanya ketidakpuasan dari golongan-golongan tertentu. Dari perubahan sosial yang dialami akan menghasilkan pergerakan dunia yang biasa disebut modernisasi atau globalisasi. Pada modernisasi ini mencakup suatu informasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau promodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola yang ekonomis dan politis yang mendasari negara-negara yang stabil. Yang kedua ada globalisasi. Ini globalisasi merupakan fenomena dunia dengan keadaan yang merujuk pada interkoneksi sistem ekonomi dan sosial. Selain perubahan sosial menyebabkan globalisasi dan modernisasi, perubahan sosial ini juga memiliki dampak. Yang pertama, manusia akan menemukan sistem penilaian atau filsafat hidup yang baru. Atau lebih singkatnya, manusia akan menemukan pandangan hidup atau paradigma yang baru yang pada akhirnya akan menjadi jalan bagi manusia, jalan keluar bagi manusia dari suatu krisis, seperti lahirnya sebuah pencerahan atau keseimbangan yang baru. Yang kedua, manusia tenggelam di dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya dan tidak dapat mengambil sikap atau keputusan yang terhadap keadaan tersebut, sehingga manusia ini akan mengalami frustasi. Pada sesi selanjutnya ini akan dilanjutkan dengan studi kasus. Saya mengambil studi kasus mengenai perubahan sosial masyarakat di pedesaan hutan rawa gambut atau dari kajian alih guna hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito, Kuala. Jurnal ini merupakan karya Winanda Rizky Anissa dan Siti Sunariyah yang dipublikasikan pada tahun 2018. Tujuan penelitian dari Winanda Rizky itu adalah menganalisis perubahan sosial yang terjadi pada aspek populasi atau demografi. Yang kedua ada menganalisis perubahan sosial yang terjadi pada aspek sosioekonomi. Dan yang ketiga ada menganalisis perubahan sosial yang terjadi pada aspek sosiokultur atau sosiobudaya. Metode yang dilakukan adalah penelitian ini dilaksanakan di Desa Antaraya dan Desa Antarjaya di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito, Kuala. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan mulai bulan Maret hingga Juli 2016. Responden ini berasal dari Antarraya dan Antarjaya dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 286 kepala keluarga. Dengan metode purposive sampling menggunakan formulasi Slovin, diperoleh responden penelitian sebanyak 86 kakak, yaitu di Desa Antarraya sebanyak 45 kakak dan di Desa Antarjaya ini sebanyak 41 kakak. Selanjutnya adalah mengenai hasil dan pembahasan. Didapatkan hasil seperti yang tertera pada presentasi berikut ini. Yang pertama ada kondisi lingkungan sosial masyarakat desa hutan pada kondisi demografi atau kependudukannya. Pertambahan jumlah penduduk desa ini disebabkan oleh masuknya tenaga kerja perusahaan ke desa hutan, masuknya migran yang mengisi sektor informal seperti ekonomi rakyat, adalah signifikan. Perubahan di mana komposisi jumlah penduduk desa dilihat dari jenis kelamin, mata pencarian, dan status perkawinan juga signifikan. Perubahan signifikan juga terjadi pada angkatan kerja, tingkat kelahiran, dan tingkat kematian. Sebelum alih guna hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit, penduduk desa ini mata pencariannya adalah bertani, padi, berkebun sawit, dan buah-buahan, mencari ikan, serta lain-lain. Setelah adanya perkebunan kelapa sawit, mata pencahariannya ini
menjadi lebih beragam seperti menjadi tukang bengkel, dan lain-lain. Komposisi jumlah penduduk dilihat dari status perkawinan sebelum alih guna hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit juga terjadi perubahan karena penduduk pendatang baik yang bekerja di perkebunan maupun yang mengisi sektor informal banyak yang akhirnya berkeluarga dengan penduduk asli walaupun sebagian dari mereka datang dengan membawa keluarga dari tempat asalnya. Hal ini tentu saja juga akan menyebabkan perubahan yang dilihat dari tingkat kelahiran dan kematian. Selanjutnya, untuk kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, pada keadaan perekonomian masyarakat desa hutan, hasil penelitian pada beberapa aspek menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, yaitu jumlah rata-rata pendapatan keluarga dalam 1 tahun meningkat. Ketergantungan dari mata pencarian bersumber dari sektor kehutanan juga ketergantungan dari mata pencarian bersumber di luar sektor kehutanan mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan signifikan juga ada pada pemenuhan kebutuhan seperti makanan, pakaian, atau sandang dari rumah atau papan serta pendidikan dan kesehatan anggota keluarga. Ketahanan ekonomi rumah tangga masyarakat bersumber dari sektor sumber daya hutan, sarana prasarana perhubungan, dan sarana prasarana ekonomi juga tersedia lebih memadai dan juga menunjukkan perubahan yang signifikan. Berikut ini merupakan hasil uji mengenai peranan sumber daya hutan bagi masyarakat desa hutan. Dengan adanya alih guna hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit, menyebabkan hilangnya fungsi produksi hutan sebagai salah satu sumber penghasil kayu galam, rotan, purun, dan bambu, dan juga sumber daya perikanan, lahan bertani, dan berkebun buah-buahan, yang sebelumnya merupakan mata pencarian dari masyarakat desa hutan. Dengan terjadinya alih guna hutan rawa gambut tersebut, maka ekosistem hutan rawa gambut juga akan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dengan vegetasi yang monokultur, sehingga fungsi produksi hutannya akan menjadi hilang. Sebelum terjadinya konversi ini, produksi hasil hutan yang diperoleh masyarakat bersifat subsisten atau tanpa ada saluran dan distribusi pemasaran yang jelas. Dengan adanya perkebunan kelapa sawit yang bersifat komersil yang membutuhkan pasar, maka dibutuhkan saluran distribusi dan pemasaran yang lebih jelas. Dan sebelum terjadinya alih guna hutan rawa gambut, kebutuhan lahan untuk masyarakat bercocok tanam dan berkebun itu sangat mudah diakses, sangat mudah didapat, sehingga banyak penduduk desa yang memiliki mata pencarian sebagai petani. Tetapi setelah terjadinya alih guna hutan rawa gambut menjadi perkebunan, ketersediaan lahan untuk bercocok tanam akan berkurang karena banyak penduduk desa yang menjual lahannya kepada para pengusaha. Selain itu, sumber daya perikanan juga akan berkurang karena adanya konversi hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit tersebut. Yang di sebelahnya ini adalah mengenai status dan peranan sosial bagi masyarakat desa hutan. Sebelumnya, sebelum adanya konversi hutan rawa gambut menjadi perkebunan, kedudukan ayah adalah sebagai tulang punggung dan pencari nafkah. Tapi setelah adanya konversi ini, pada masyarakat, pada keluarga-keluarga yang ada di masyarakat ini, kedudukan ayah memang sebagai tulang punggung, tetapi ada anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa juga dapat menjadi tulang punggung karena tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Karena adanya perkebunan baru, maka banyak lowongan pekerjaan bagi mereka. Oke, di sini ada hasil uji mengenai kondisi sosial budaya dari konversi lahan sawit ya, konversi hutan menjadi lahan sawit, di mana ada status dan peranan sosial dan ada stratifikasi sosial. Sebelum ada alih guna hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit, kedudukan seseorang di pedesaan hutan itu didapatkan secara turun-menurun, tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Tetapi setelah adanya konversi hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit ini, untuk mendapatkan kedudukan, seseorang harus diperoleh dengan usaha dan kerja keras. Selain itu,
sebelum ada konversi ini, pendidikan juga tidak dianggap penting oleh masyarakat sekitar, tapi setelah ada konversi ini, mereka berbondong-bondong, mereka berlomba-lomba lebih meningkatkan pendidikannya agar mereka dapat mendapatkan kedudukan yang tinggi pada perkebunan kelapa sawit ini. Selain itu, kondisi ekonomi dan pendapatan seseorang yang tinggi di pedesaan sangat mempengaruhi seseorang yang lebih rendah. Sebelum ada alih guna hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit, kondisi perekonomian masyarakat pedesaan ini masih pada tingkat prasejahtera atau belum dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Berbeda setelah adanya perkebunan kelapa sawit, perekonomian dan pendapatan keluarganya akan menjadi lebih baik karena bekerja di perkebunan kelapa sawit atau bekerja di sektor informal lainnya, sehingga memotivasi orang lain agar meningkatkan juga pendapatan keluarganya. Untuk memudahkan, di sini juga ada mengenai perubahan sosial masyarakat akibat alih guna hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit yang sudah dirangkum, yang mana pada kondisi demografi ini pada sebelumnya ini rendah, tapi sesudah ada konversi ini menjadi tinggi atau meningkat, kondisi demografinya meningkat. Yang kedua ada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang pertama ada keadaan perekonomian masyarakat yang tadinya rendah menjadi tinggi atau meningkat juga. Dan yang kedua ada peranan sumber daya hutan yang tadinya tinggi menjadi rendah atau di sini menurun karena fungsi produksi hutannya sudah hilang. Yang ketiga ada kondisi sosial budaya masyarakat. Yang pertama ada status dan peranan sosial yang tadinya tinggi menjadi rendah atau menurun. Yang kedua ada stratifikasi sosial yang tadinya rendah akan menjadi sedang atau sedikit meningkat. Dan yang ketiga ada mobilisasi sosial yang tadinya rendah menjadi tinggi atau meningkat. Dari studi kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan tiga buah kesimpulan. Yang pertama ada perubahan sosial masyarakat dari konversi hutan rawa gambut pada aspek kependudukan atau demografinya ini menunjukkan perubahan, yaitu jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya meningkat yang disebabkan oleh kelahiran dan masuknya tenaga kerja. Juga perubahan komposisi jumlah penduduk dilihat dari mata pencaharian dan status perkawinannya. Yang kedua adalah perubahan sosial menyangkut keadaan perekonomian adalah adanya peningkatan pendapatan keluarga. Pendapatan ekonomi keluarga beralih ke mata pencaharian yang bersumber di luar sektor kehutanan, pangan, sandang, papan, pendidikan, fasilitas kesehatan, sarana prasarana perhubungan, dan ekonomi menjadi lebih baik dan memadai. Dan yang ketiga ada perubahan sosial pada aspek sosial budaya meliputi kedudukan ayah, ibu, dan anak dalam mencari nafkah itu sama untuk semua anggota keluarga yang dewasa. Yang kedua ada stratifikasi sosial didapat harus dengan usaha dan kerja keras, bukan turun-temurun lagi. Dan yang terakhir adalah mobilitas sosial keluarga meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan dari keluarga tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan.